Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmatnya kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan untuk beribadah kepadanya. Tidak lupa juga semoga sholawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, serta tabiatnya. Semoga sampai kepada kita selaku umat di akhir zaman, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma kelak di yaumil jazaa wal hisab. Amin Allahumma amin. Teman-temanku yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, coba kita perhatikan dan coba kita renungkan bagaimana keadaan dunia saat ini. Baik itu dari akhlak, moral, yang berhubungan dengan hablum minallah dan juga hablum minannas. Kebanyakan dari kita selaku seorang hamba lupa akan peran kita sebagai seorang hamba, lupa akan kewajiban kita sebagai seorang hamba, yang mana kewajiban kita dan peran kita di dunia ini yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun itu, dimanapun itu, kita harus selalu mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, baik itu yang wajib maupun yang sunnah. Bukankah Allah sudah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zuriyat ayat 56 yang berbunyi, "Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Teman-teman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, ibadah bukanlah hanya sekedar mengerjakan sholat. Ibadah juga bukan hanya sekedar mengerjakan zakat, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Namun, menurut Ibnu Qayyim, ibadah adalah sesuatu hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku yang berbahagia, dimanapun kalian berada, pernahkah kita menginginkan kendaraan yang akan kita pakai itu seketika tidak jalan atau mogok? Pernahkah kita memikirkan atau menginginkan pada saat kita terlelap tidur di malam hari dan kita tidak bisa bangun kembali, atau kita seketika Allah panggil dalam keadaan sedang tertidur? Bukankah tidak mau? Pasti tidak mau. Saya sendiri pun jika ditanya mau, ya saya sendiri pun tidak mau. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hal itu terjadi. Menginginkan kendaraannya rusak, menginginkan dia tidak terbangun lagi dari tidurnya. Begitupun juga dengan hati manusia. Seperti halnya kendaraan yang perlu diservis, hati manusia pun perlu diservis. Dengan apa? Dengan selalu mengikuti kajian-kajian, mencas imannya, keimanannya, agar apa? Agar terhindar dari keburukan dan kemaksiatan. Jangan sampai ada istilah nasi sudah menjadi bubur, atau jangan sampai kita menyesal apabila kita sudah ada di dalam kubur, karena penyesalan tersebut itu adalah hal yang sia-sia. Karena kalau misalkan kita sudah meninggal, kita tidak akan pernah bisa mengulangi kembali apa yang sudah kita lalui di dunia ini. Maka dari itu, sahabatku, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya kehidupan kita di dunia ini, hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang soleh dan solehah, perlu kita perhatikan sebelum kita beribadah atau melakukan suatu hal yang besar. Cobalah kita perhatikan suatu hal yang kecil yang mungkin
seringkali kita lupakan atau kita abaikan. Contohnya misalkan seperti jika kita bertemu dengan sesama muslim, saudara kita, kerabat kita, sahabat kita, pernahkah kita memperhatikan adab kita terhadap mereka? Contohnya misalkan memberikan senyuman terbaikmu, senyuman manis yang kau berikan kepada mereka. Bukankah senyuman yang kita berikan itu bernilai sedekah atau kebaikan? Tabassamu ala wajhi aki sedekah. Senyummu terhadap saudaramu bernilai sedekah. Bahkan banyak manfaat tersenyum itu. Di antaranya yang pertama, menghilangkan stres, membuat kita menjadi awet muda. Dan poin plusnya adalah kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan, meskipun hal yang kecil sekalipun. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah, senyum kita kepada sahabat kita, kepada kerabat kita, kepada saudara kita adalah bentuk bagaimana kita menghormati mereka. Cukup sekian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.